Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua adalah umat Tuhan yang bersuka cita hari ini. Kita sama-sama ingin beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita masih merasakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Katakan kepada Tuhan bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari naikkan pujian penyembahan ini di hadapan Tuhan sekali lagi. Katakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Bersyukur karena Engkau adalah Bapa kami yang setia. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, menyertai kami sepanjang hidup kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan hati, pikiran kami dan tubuh kami untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa kita saat ini dalam keadaan sehat, amin. Sekalipun kita dalam keadaan tidak sehat, saya percaya Tuhan masih memberikan sukacita di hati kita, amin.
Haleluya. Saya rindu mengajak jemaat Tuhan untuk tetap terus memuji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan, kita bertepuk tangan buat Tuhan, sebab Tuhan adalah gunung batu kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan termasukku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, ku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, amin. Tamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan sama-sama bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Kita mau tinggal di hadirat Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Ku. Bawaku dekat
Suaramu oh Tuhan di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku ingin diam di hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau Bapa yang setia, Kau Allah yang mengasihiku, Kau mengasihi kami Tuhan. Oh Yesus, ku angkat tanganku sembah Kau Tuhan, ku angkat suaraku memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Ku ingin selalu diam di hadirat-Mu Yesus, 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 Yesus. Ku bersyukur kepadamu, Kau Bapa yang setia. Naikkan syukur kita di hadapan ya Bapa yang setia, ya Bapa yang setia kepada kita. Haleluya. Yesus, Kau setia, Kau setia Tuhan, dan ku tinggikan nama-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan,
Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Haleluya. Engkau yang lebih tahu, amin, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur di hadapan Tuhan bisa melayani di Gereja Kemah Injil UC. Untuk itu, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Badan Pengurus Gereja di tempat ini, dan seluruh jemaat yang ada. Terima kasih karena hari ini saya bisa ada di tempat ini dan diberikan kesempatan untuk melayani. Itu semua karena anugerah kasih-Nya. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa, minta pimpinan Tuhan sehingga kebenaran firman Tuhan yang kita dengar akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Oleh anugerah kasih-Mu kami bisa bersama-sama berkumpul, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkatinya. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini dikuduskan, disucikan, dilayakkan di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran firman ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17
ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Cukup panjang bagian kebenaran firman Tuhan ini, tapi mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan ini supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Berbahagia orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, hidupnya akan ditambah-tambahkan rahmat dan kasih-Nya. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita baca. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Maka perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demikian Tuhan, ya, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkan engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepadanya, Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepadanya, Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan jawab anak itu, pulanglah ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumahnya dan memberinya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Puji Tuhan, begitu banyak yang kita sudah baca kebenaran firman Tuhan pagi ini, dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan
bagi kehidupan Nabi Elia bersama janda di Sarfat dan bersama anak perempuannya. Mereka bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan sungguh luar biasa. Sebenarnya Tuhan ingin juga melakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap hari waktu kita berhubungan dengan Dia, kita memuji dan memuliakan Dia, maka kuasa Tuhan, hadirat Tuhan akan melawat, menjamah setiap kehidupan saya dan saudara. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mujizat itu nyata. Amin. Katakan bersama-sama, mujizat itu nyata. Karena kita sudah melihat dari pembacaan kita pada saat ini, di mana di situ saya mulai menyimpulkan di dalam ayat yang ke-12. Kita lihat baik-baik. Perempuan itu menjawab, lihat. Perempuan itu menjawab dari hasil diskusi Elia dengan perempuan ini. Apa? Jawab perempuan, demi Tuhan alam yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Ini pengakuan yang polos yang diberikan oleh janda ini, karena memang mereka tidak punya apa-apa lagi. Makanya firman Tuhan di sini berkata, sedikit pun ya, tidak ada roti sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak, lihat, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini pernyataan yang dikatakan oleh ibu janda ini, bahwa ia benar-benar tidak punya apa-apa. Terbukti ya, waktu ia mencari kayu api, ia tidak mencari, walaupun pada saat itu musim kering karena hujan tidak turun dan kayu api itu terlempar di mana-mana. Tapi dia hanya mencari 1-2 potong saja cukup ya. Waktu dia mengolah segenggam tepung ini, habis itu ya, orang Makassar karena teh nami apa-apa na air kandre ya. Habis itu mati di kodong. Tapi yang luar biasa dari ibu janda ini, kita melihat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, ia melakukannya. Amin. Jadi kita harus punya iman ya. Waktu kita datang kepada hamba Tuhan dan minta didoakan, dan kita membawa segala pergumulan kita dan perkataan hamba Tuhan, waktu kita mengimaninya, saya yakin dan percaya pada saat itu kuasa mujizat Tuhan sedang bekerja. Amin. Ini luar biasa. Jangan main-main ya. Dan pada saat ini kita pun juga sudah tahu, ini masalah global, masalah dunia, keadaan ya. COVID-19 tidak main. Tidak main-main, menggoncangkan semua aspek kehidupan manusia. Perekonomian, pekerjaan, status, semuanya sedang digoncangkan. Dan itu pun pada saat itu pun juga sedang digoncangkan. Di tengah tahun hujan tidak turun, bayangkan. Dan sedang mengalami kekeringan, resesi, semuanya. Apalagi seorang janda yang tidak punya penghasilan apa-apa. Sehingga waktu Nabi Elia memohon, meminta, dia katakan, perempuan, demi Tuhan Allahmu, nami kodong kandre kulibala. Apa nih kodong yang itu? Tapi kita lihat di sini, walaupun dia katakan tidak punya apa-apa, tapi satu hal yang kita harus banggakan, yaitu ia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan ini. Amin. Ini luar biasa. Di sini baru kita mau dapat melihat bahwa kuasa mujizat Tuhan sedang dilakukan oleh ibu janda ini. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa pada masa itu, kita lihat sekali lagi, kita mundur sedikit. Alkitab mencatat pada masa itu di Sarfat, di wilayah Sidon, lihat, terjadi kekeringan ya. Karena sudah berapa waktu hujan tidak turun di negeri itu. Lihat di dalam ayat yang ke-7 ya. Jadi bagi-bagi ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Katanya, ini pun mungkin juga sedang melanda kehidupan kita. Selama masa pandemi ini kita apa ya? Kodok, ya. Apa yang kita bisa harapkan? Ketidakmampuan dan segala sesuatu sudah timbul, berbagai putus asa di dalam kehidupan kita ya. Apalagi hari-hari ada di rumah dalam masa corona ini ya. Aktivitas di rumah, sedikit-sedikit anak-anak kita, papa lapar, mama cipul kapurong erok ya.
bakso ya, Indomie, jalan kote, bapak, teko kak jalan kajali. Bapak ini tidak kerja nih kodong. Mungkin seperti begitu ya. Tetapi ini kebutuhan. Tidak tega kodong, kita lihat kita punya anak bilang begitu. Tidak tega. Masa resesi ini, kita harus berhikmat di dalam penggunaan keuangan. Tapi tega kalau kita dengar waktu anak kita minta seperti begitu. Nah, begitu pun juga mungkin anak janda ini ya, perempuan ini. Tetapi mereka sudah pasrah pada saat itu, kering. Jadi hal ini mengakibatkan masa-masa sulit. Ini yang terjadi, ya, termasuk tidak tersedianya bahan makanan, tidak tersedia lagi bahan makanan. Hal itu pun menimpa seorang janda di Sarfat ini yang kita sudah baca tadi. Saya mengulangi supaya kita bisa memahami, melihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja pada saat ini dalam kehidupan saya dan saudara waktu kita melakukan firman Tuhan. Amin. Lihat, ini yang sedang terjadi. Ya. Kehabisannya, roti tidak ada lagi yang bisa dimakan ya, untuk menyambung hidup mereka. Itulah sebabnya ketika Elia meminta air, lihat, ketika Elia meminta air untuk diminum dan sepotong roti untuk dimakan, kita lihat baik-baik itu, ikuti firman Tuhan ini, lihat di ayat yang ke-10 dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ya. Lihat di dalam ayat yang ke-10 ya. Ia bersiap lalu pergi ke Sarfat setelah, lihat baik-baik di ayat itu ya. Lalu ia pergi, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kita lihat jelas ya. Janda itu berkata kepada Elia, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit pun minyak dalam buli-buli. Lihat di dalam ayat 12 lagi ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami memakannya, lihat baik-baik, maka kami akan mati. Ini pernyataan. Jadi janda berkata kepada dia, tidak ada ya, tidak ada Nikodem daripadaku sedikit pun kecuali segenggam ini ya. Dan ditekankan lagi tadi di dalam ayat 12. Jadi perempuan itu berkata kepada Elia, apa yang ada padaku saat ini akan saya olah untuk saya dan anakku. Lihat, saya akan mengolahnya untuk saya dan anakku ya, saya dan anakku, dan setelah itu kami akan mati. Itu tidak ada lagi siapa yang mau saling tolong menolong pada saat itu. Semua saling membutuhkan, tidak ada. Saudara, mungkin pada saat itu sudah tidak ada lagi ya, hidup sendiri-sendiri ya. Tidak ada. Sehingga janda ini sudah bisa menamakan tentang hidupnya dengan anaknya. Mungkin juga dong sudah saling menanya, aduh anakku dong, habis ini tidak ada lagi kita makan. Biar mama kita mati daripada banyak dulu susah yang kita pikir. Mungkin orang Kristen seperti ini putus asa terlalu banyak nih. Ya. Mereka tidak lihat lagi tentang kuasa Tuhan. Mereka tidak lagi lihat tentang bagaimana kasih Tuhan yang begitu terlalu besar. Ini kalau orang sedang dilanda problem masalah dalam. Begini cenderungnya kalau mereka tidak bergaul dengan Tuhan. Karena memang dia tidak mengenal Tuhan, dia bukan Allahmu Elia. Dia tidak tahu. Tetapi melalui peristiwa ini, dia bisa melihat kuasa Tuhan. Karena ada 2 peristiwa pembacaan kita, yaitu kelaparan dan juga bagaimana anaknya mati. Dan disitulah dia menyadari ternyata engkau memang abdi Allah yang luar biasa. Mungkin lewat peristiwa ini Tuhan ingin menyadarkan saya dan saudara untuk mau tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Untuk tetap pasrah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, jangan kita menguatiri semuanya. Mari kita bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Di sini kita mulai melihat sedikit-sedikit bagaimana janda ini mulai
berkompromi dengan pikirannya, dan dia mulai melihat dialognya bersama dengan Elia apa yang sedang terjadi terhadap hidupnya. Karena di sini dikatakan secara nalar, karena memang setelah mereka menolak tepung itu dan makan, maka tidak ada lagi bahan makanan, tidak ada lagi secara nalar. Ini kita lihat baik-baik ya dari hasil pembacaan kita. Maka pada mereka ya itu kekhawatiran dan ketakutan lumrah secara manusia, memang lumrah di kodong. Memang tidak ada nih apa nih ya, tidak ada nih kodong. Hari ini yang kita lihat bagaimana respon Elia terhadap janda dan anaknya ini. Ini yang kita lihat ya, responnya. Mendengar jawab perempuan itu, Elia justru meyakinkan ini. Amin. Haleluya. Di sini dikatakan meyakinkan ibu janda itu dan berkata kepada perempuan itu demikian, janganlah takut. Ini janganlah apa, sekali lagi mari kita sama-sama, janganlah takut. Teo malaki. Teo. Ya karen Allah. Ciniki. Nah ciniko. Ya, itulah orang yang bergaul dengan Tuhan. Lihat luar biasa. Pulanglah, lihat. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Di situ dikatakan pulang dan buatlah apa yang seperti ku katakan ya ini. Tetapi buatlah ya lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Kadang-kadang ujian ini datang, si kia ini kenapa lagi boleh? Baru dia pun lebih dulu harus dikasih. Tapi ini ketaatan waktu kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengar baik-baik firman ini. Waktu kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Amin. Lakukan firman ini. Perempuan ini tetap taat. Di dalam keraguan mungkin kita pada saat ini, kalau saya memberi ini tidak ada di kodok. Tapi ketaatan itulah yang membuat kuasa mujizat itu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Lihat. Buatkan dulu sepotong roti bundar kecil ya, dan bawa itu padaku. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, ya, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan juga bagi anakmu ini. Jadi inilah ini tantangan ini tantangan. Ini bagi-bagi, ini tantangan buat saya dan saudara. Ya, kalau kita mendahulukan perkara-perkara rohani dalam hidup kita, kita akan melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan bagi hidup kita. Saya ingin menantang jemaat di tempat ini dalam keadaan pandemi ini, corona seperti ini. Apa yang kita buat untuk pelayanan? Apa yang kita buat untuk gereja pada saat ini? Mungkin pelayanan kita dulu hanya terbatas, tetapi sekarang melalui online ini ya, akan banyak jiwa-jiwa yang kita bisa bawa kepada Tuhan melalui pelayanan kami di Kupang NTT. Mulai dalam pelayanan yang kecil, dan setelah masa kami mulai memakai online. Pemirsa kami ada sampai di Belanda, ada sampai di Amerika ya. Yang di Belanda itu dia stroke ya, orang Yahudi asli. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia minta ya, kalau dia sembuh dia bisa datang ke Indonesia dan datang ke kota kami. Ini luar biasa. Hanya perkara kecil. Dan waktu kami doakan seorang anak yang ada di Los Angeles, lalu dia mau pindah ke LA, hanya kami berdoa, lalu tiba-tiba kesempatan itu terbuka. Hasil pertama dia kirim buat kami. Wah, bukan setelah dengar khotbah kita lalu bilang rame-rame, lihat pelayanan yang pada saat ini sedang terjadi. Janda ini ya, ini tantangan buat kita, ini tantangan. Tapi saya yakin waktu kita mau belajar untuk berkorban, waktu kita belajar untuk mau memberi, untuk mendukung, menopang pelayanan pada saat ini, dan pada saat itulah Tuhan mulai bergerak untuk kita. Amin. Ini lihat, ini tantangan. Ya, dan ujian terberat bagi perempuan janda ini. Kenapa? Si kede ini kumini kodong segenggam jin. Ini ujian berat, tantangan terberat bagi janda ini. Tapi mungkin juga dia berpikir, saya kasih dengan tidak kasih pasti juga saya mati.
Ini luar biasa. Roh Kudus bekerja. Saya kasih, tidak kasih, saya juga pasti mati. Tapi namanya ini seorang hamba Tuhan, kusaring. Ya, saya kasih saja. Ya, luar biasa ini. Ini tantangan ini. Disafat, maka memberi, lalu dia dan anaknya, setelah itu kita mati sudah. Ya. Ya, tetapi memberi sesuatu, firman Tuhan berkata, ini adalah suatu pilihan. Ini adalah suatu pilihan. Sulit, apalagi di tengah-tengah kesulitan dan kekurangan ini sulit. Tetapi inilah yang dibuat oleh janda. Maka kita lihat, mujizat itu Tuhan nyata pada saat itu. Amin. Mujizat itu terjadi. Kita lihat baik-baik. Sekalipun kita dalam keadaan sulit, berat, apa yang menjadi rahasia untuk melihat dan merasakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita apa? Coba lihat di sini. Pengalaman perempuan janda ini dan anaknya mengalami dan melihat mujizat Tuhan ketika mereka mengutamakan pelayanan. Mereka memberi yang terbaik untuk pelayanan. Di sini mujizat terjadi. Di sini saya terima kasih Tuhan. Suatu pelajaran yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Ternyata mujizat itu terjadi pada saat kita berserah penuh kepada Tuhan. Waktu kita tidak punya apa-apa lagi, lalu kita menyokong sebuah pelayanan. Di sana Allah bekerja luar biasa ini. Melihat mujizat Tuhan yang menolong mereka. Seperti firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu, lihat baik-baik di dalam ayat yang ke-16, lihat baik-baik dalam ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Amin. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Waktu kita mendahulukan pekerjaan Tuhan, kita menopang pelayanan Tuhan yang pada saat ini banyak gereja sedang mengalami krisis. Tetapi waktu kita peduli dan memperhatikan sebuah pelayanan, mungkin ini hidupku untuk saya di Kodong, tapi hasil dari taburan tuayan kita yang sedikit ini bisa menghasilkan jiwa-jiwa yang berlipat-lipat kali ganda. Siaran ini ditonton oleh beribu-ribu orang, sehingga mereka menyadari bahwa kuasa mujizat itu masih ada sampai saat ini. Amin. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Nabi Elia. Tidak habis. Wow, ini pernyataan Tuhan. Kami diajar dalam masa pandemi ini untuk belajar, untuk memberi, untuk memberkati jemaat kami. Dan puji Tuhan, jemaat yang sudah diberkati melalui pelayanan kasih yang kami berikan setiap bulan, mereka berdoa dan mereka mengalami kasih Tuhan, makin setia di dalam beribadah. Bahkan yang tadinya banyak gereja yang sedang mengalami krisis, ya, walaupun 80% jemaat kami adalah mahasiswa, tapi kami selalu mengalami surplus. Amin. Itu karena apa? Banyak jemaat yang mau berkorban menopang pelayanan, sehingga penuaian jiwa-jiwa dalam keadaan seperti ini. Ya, jemaat bisa lihat setiap minggu pelayanan di Pendeta Arion Prata Ambat, yang di pelayanan Facebook kami, melihat bagaimana kami sangat takut ruangan ini, tetapi kami selalu diberikan hikmat untuk selalu menggunakan protokol COVID-19, sehingga jemaat yang datang dengan sehat ulang lagi dengan tambah sehat dan tambah imannya bertumbuh karena mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak dia sungguh berkuasa bagi kehidupan saya dan saudara waktu kita mau melakukannya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Jadi pengalaman Elia dan janda di Sarfat mengungkapkan rahasia untuk bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Amin. Tiap kota dok menangani firman Tuhan. Lari itu berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik ya, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ini yang kita bisa lihat ya di dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi lihat, saya ulang sekali yang pertama, yaitu
ketaatan mutlak kepada Tuhan untuk melakukan firman itu harus ada dalam diri kita. Justru dalam keadaan seperti ini, mari kita lekatkan diri kita kepada firman Tuhan. Bangun misbah keluarga dalam rumah tangga kita. Bersekutu yang tadinya suami tidak tahu doa berkali, atau istri tidak tahu berdoa, atau anak kita ya. Coba kita mulai bentuk gereja kecil ya. Bapak yang baca firman, mama mungkin yang doa syafaat, anak kita yang MC ya. Walaupun kiri-kiri tetap kita mulai belajar dari kecil-kecil. Kita dilatih ya. Ini. Coba mulai. Di sini kita melihat ayat yang 15, jelas ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lihat, ini tindakan iman. Tindakan iman luar biasa. Pergilah janda itu seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia pergi walaupun dalam kebimbangan, keraguan, ketakutan, tetapi yang paling pertama ketaatan itu. Ketaatan untuk melakukan firman. Ketaatan untuk melakukan firman. Jangan ragu dong. Pegang baik-baik itu firman Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya waktu kita melakukan firman ini, kita pulang, kita akan selalu dikuatkan. Banyak jemaat saya mengalami, mereka belajar ya, untuk melakukan firman dan hidupnya sangat-sangat diberkati. Justru pada saat ini, mari kita belajar untuk tunduk di dalam ketaatan firman Tuhan. Hidup kita akan diberkati. Dan kedua, mengutamakan memberi kepada hamba Tuhan. Jadi di sini kita lihat ya, terbukti ya. Di rumah saya tidak ada pernah mengalami kekurangan dalam pada masa-masa itu. Orang datang membawa apa yang saya bisa bantu, bawa ke rumah. Lalu kami dengan istri dan anak ya, membungkusnya kembali lalu membagikan pada banyak orang dan mereka berdoa memuji dan memuliakan Tuhan. Orang melihat dia tahu dalam keadaan seperti begini dia mau memberi. Dan hasil pemberian itu kita bagi-bagi kepada orang-orang miskin, janda, yatim piatu, fakir miskin. Akhirnya semua rame-rame seperti pertumbuhan jemaat mula-mula. Di dalam ketidakadaan mereka, ketidakmampuan mereka, kemiskinan mereka, tetapi mereka kuat karena mereka bekerja sama. Amin. Karena mereka mau saling sepenanggungan satu dengan yang lain. Ini luar biasa. Mereka memberi. Yang lihat baik-baik di dalam ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut ya. Ini kita sudah baca tadi ayat yang ketiga. Jangan takut, beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik. Nah kita lihat yang ketiga, memiliki iman dan berani mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati. Ini yang terakhir, ini yang berbaik. Inilah keraguan-raguan kita ya. Jangan kita memberi lalu kita mengharapkan sesuatu. Kalau kita mau belajar untuk berkorban, berilah yang terbaik. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah untuk membalasnya dengan berlipat ganda bagi hidup saya dan saudara. Amin. Yakini ini firman Tuhan. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Ya. Selama saya memberi hidup untuk melayani Tuhan, tahun 92, satu pengalaman besar terjadi dalam hidup saya. Saya berbalik dari kehidupan kepercayaan lama, lalu membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengalami Tuhan. Dan mulai pada saat itu, banyak kuasa mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Ini Bapak Mama Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini pengalaman pelayanan, kehidupan saya secara pribadi luar biasa. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat dimanapun saya ditempatkan. Tidak pernah mengalami kekurangan. Kenapa? Saya mau taat terhadap firman Tuhan. Mau taat. Begitu terlalu banyak janji-janji yang diberikan Tuhan di dalam firman ini. Tapi kenapa kita tidak mengalaminya? Karena kita ragu, karena kita takut, karena kita terlalu banyak menuntut. Tapi kalau kita belajar untuk memberi yang terbaik untuk menopang sebuah pelayanan, maka dengan sendirinya, dengan otomatis Tuhan akan memberkati hidup saya dan saudara. Ini janji Tuhan. Dia yang punya surga dan Dia yang punya bumi. Semuanya telah diberikan kuasa kepadanya.
Kenapa kita harus lagi ragu? Kenapa kita harus lagi takut? Tunjukkan imanmu, lakukan firman. Ini di dalam ayat 14 jelas. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini kekuatan firman Tuhan. Kenapa hari ini kita belajar mujizat itu masih nyata? Karena apa yang dikatakan firman Tuhan masih berlaku, ya, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Selagi bumi ini masih ada, kuasa Tuhan tetap bekerja bagi orang-orang yang mau menyandarkan seluruh kehidupannya kepadanya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mujizat itu nyata. Amin. Tetapi ada, ya, dan bersifat terjadi kepada siapapun, ya. Jadi mujizat itu nyata, dia bisa terjadi kepada siapapun yang mau melakukan firman Tuhan, dimanapun ia berada, asalkan kita taat, percaya, dan berani, dan memberi diri dan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya kuasa mujizat Tuhan ini nyata bagi hidup saya dan saudara. Jemaat mau semua diberkati oleh Tuhan. Bisa engkau melambaikan tanganmu, lakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan, dan saksikan kuasanya akan memberkati kehidupan jemaat, Bapak, Mama, saudara sini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saya tidak tahu apa yang menjadi problem masalahmu dalam keadaan pandemi seperti ini. Mungkin engkau salah satu yang di PHK, mungkin engkau salah satu yang mengalami goncangan dalam perusahaanmu, ya. Mungkin engkau dalam keadaan seperti ini, problem dalam rumah tanggamu karena mulai nampak terhadap apa yang sedang terjadi. Semua sedang digoncangkan. Apapun, engkau bisa taruh tangan kiri di dada dan engkau mengangkat tangan kanan. Saya akan berdoa. Yakini dan dengan iman percaya, Tuhan pasti akan mendengar doa. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah, buat seluruh jemaatmu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya, firman-Mu ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ini akan menjadi rema dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi problem masalah dalam kehidupan mereka Tuhan. Mungkin ia sama seperti kasus seperti janda di Sarfat. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, sehingga apa yang dimilikinya itu menjadi barang yang terakhir. Setelah itu ia akan mati. Tapi hamba-Mu percaya, dengan iman, yakin dan percaya, tak kalah kami memberi yang terbaik di dalam menopang kebenaran firman-Mu dan mendukung pelayanan-pelayanan yang ada, maka kuasa mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan jemaat-Mu di tempat ini dalam keadaan seperti ini. Kekuatan kebenaran firman yang kami butuhkan, yang menghidupi kehidupan kami sebagai orang percaya. Dalam keadaan seperti ini pun kami percaya Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, buat firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur terhadap firman. Setiap orang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Mari persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Engkaulah Raja. Haleluya. Biar segala kemuliaan, segala pujian, hormat hanya bagi Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku
kuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu ada di saat kami memerlukan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Kami merasakan lawatan-Mu, kami merasakan jamahan-Mu. Kami percaya bahwa yang lemah sudah Engkau kuatkan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang membutuhkan jalan keluar Engkau sudah membukakan jalan keluar, yang bergumul dengan pergumulan pribadinya Engkau sudah teguhkan, dan Engkau sudah jawab setiap pergumulan umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Tiba saatnya umat-Mu akan mengakhiri ibadah hari ini. Kami datang kepada Tuhan, mengarahkan hati kami kepadamu, mengangkat tangan kami, dan kami siap menerima berkat daripadamu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh pertolongan, pengurapan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turun memberkati umat Tuhan hari ini, memberkati setiap pribadi, memberkati setiap rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, karir, pelayanan, studi. Tuhan akan memberkati relasi, keuangan, kesehatan, dan apapun yang umat Tuhan sedang melakukan dan kerjakan, Tuhan akan senantiasa menyertai dan membuat semuanya berhasil. Umat Tuhan akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya, dan melalui semuanya itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima berkat-Nya, mari dengan iman katakan amin.